Transisi energi menjadi perhatian dunia, negara barat mulai tanam investasi besar di Indonesia demi energi terbarukan. Indonesia mendapat komitmen dana asing 314 miliar rupiah untuk transisi energi. Sektor kelistrikan dan industri minyak dan gas diketahui menyumbang emisi gas CO2 sebesar 550 juta ton. Sementara untuk subsektor ketenagalistrikan diketahui menyumbang emisi CO2 sebesar 240 juta ton, pemerintah ke depan akan memastikan sektor-sektor di energi dan sumber daya alam, khususnya subsektor ketenagalistrikan fokus pada pencapaian target net zero emission pada 2060, kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, di sela ajang gelaran Hari Listrik Nasional ke-77 tahun 2022 dengan tema, POS G20 Summit, Energy Transition Roadmap to Achieve Net Zero Emission in 2060 di Jakarta, disampaikan Dadan, hingga tahun 2030, pemerintah dibantu para pelaku industri di subsektor ketenagalistrikan bakal berupaya menjaga tingkat emisi di tingkat 290 juta ton CO2, dari proyeksi total emisi CO2 di subsektor terkait sebesar 350 juta ton. Hal ini bisa kita lakukan dengan dukungan skema-skema pembiayaan termasuk donor dari program-program yang disiapkan oleh sejumlah negara termasuk G20. Tanpa adanya bantuan dari luar, kemungkinan subsektor ketenagalistrikan masih akan menyumbang emisi sebesar 350 juta ton di 2030. Kita berharap bisa memangkas tingkat emisi hingga sebesar 67 juta ton di 2030, ujar Dadan. Sejumlah skenario dan langkah menurut Dadan telah disiapkan pemerintah, termasuk mendorong PT PLN Persero untuk melakukan early retirement pembangkit listrik berbasis fosil di masa mendatang. Memang dibutuhkan investasi yang tak sedikit, sekitar 700 miliar dolar untuk menuju net zero emission pada tahun 2060. Tapi jangan menilai upaya ini hanya sebatas langkah pencarian dana berupa utang. Karena ini juga investasi yang akan berimplikasi positif pada perekonomian negara. Sejauh ini, lanjut Dadan, dari sejumlah negara mitra yang tergabung dalam International Partner Group, PT PLN telah mendapatkan komitmen pinjaman dari sejumlah lembaga, salah satunya fasilitas green loan sebesar 750 juta dolar dari beberapa bank internasional, dan dari Just Energy Transition Program sebesar 20 miliar dolar. Dalam waktu 3-6 bulan ke depan, kami akan susun Comprehensive Investment Plan. Isinya tak terbatas pada rencana early retirement PLTU milik PLN, tapi juga pengembangan industri ketenagalistrikan khususnya dari energi baru terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, ujar Dadan. Sementara itu Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati dalam kesempatan yang sama juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pencapaian target net zero emission pada 2060.